Pada video kali ini saya akan menjelaskan analisis SWT dari perusahaan Xiaomi. Pertama-tama saya dari kelompok 1 yaitu Kelvin 2031093, diri saya sendiri, Sugianto 2031124, Teguh 2131004, Dirson 2031045, Patrick Budiono 2031075, Daniel Prisman 2031184. Berikut adalah penjelasan dari perusahaan Xiaomi. Sejarah perusahaan Xiaomi. Xiaomi Incorporated adalah salah satu perusahaan elektronik terkemuka dari negeri Tiongkok atau China. Xiaomi didirikan pada tahun 2010 oleh Lei Jun, yang kini juga menjabat sebagai CEO dan merupakan salah satu orang terkaya di Tiongkok versi majalah Forbes. Dalam pendiriannya, Xiaomi dibantu berbagai sumber pendanaan oleh investor seperti Temasek Holdings yang merupakan perusahaan investasi milik pemerintah Singapura, perusahaan pendana modal dari Tiongkok yaitu IDG Modal dan Kiming Venture Partners, serta perusahaan pengembang prosesor yaitu Qualcomm. Yang kita kenal Qualcomm adalah perusahaan supplier prosesor yang paling terkenal. Lalu menurut situs resmi dari Xiaomi, Xiaomi dapat dengan cepat telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Tiongkok. Xiaomi merupakan perusahaan elektronik yang merancang, mengembangkan, menjual smartphone dan alat elektronik lain untuk para konsumennya. Sejak merilis smartphone pertamanya di bulan Agustus 2011, Xiaomi kini telah berhasil memperoleh pangsa pasar tertinggi di negara asalnya. Xiaomi juga kini memiliki nilai perusahaan lebih dari 10 miliar US dollar dan telah memiliki lebih dari 3.000 karyawan, baik yang berasal dari Tiongkok, Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan juga Indonesia. Berikut adalah analisis SWOT dari perusahaan Xiaomi. Yang pertama, strengths atau kekuatan dari perusahaan Xiaomi. Yang pertama adalah salah satu pembuat smartphone terbesar, dan yang kedua adalah smartphone dengan penjualan tertinggi. Yang ketiga adalah Xiaomi memiliki keunggulan penentuan harga terkuat. Lalu ada produk berkualitas yang terbaik. Kita tahu sendiri bahwa Xiaomi memiliki spesifikasi yang sangat tinggi dan harga yang terjangkau. Xiaomi memiliki keunggulan pabrikasi di mana Tiongkok merupakan negara yang terkenal dengan manufaktur dan mengekspor barang. Kita tahu sendiri bahwa Cina, rata-rata produk kita diimpor dari negara Cina. Jadi mereka merupakan negara yang sangat terkenal dengan manufaktur dan mengeksporan barang. Oke, selanjutnya weakness akan dijelaskan oleh Sugianto. Terima kasih. Oke, weakness yang pertama itu pada beberapa produk masih terbilang sulit ditemukan pada offline store Xiaomi. Yang kedua, pengeluaran iklan dan pemasaran merek yang masih rendah. Ketiga, citra merek dan ekuitas masih termasuk belum sebaik pesaing. Pemisahan brand yang masih kurang kuat. Selanjutnya di sini ada weakness Xiaomi Corporation. Nah, di sini ada Xiaomi, Redmi, Poco, Blackshare. Di sini ada opportunities. Yang pertama itu Xiaomi fokus memprioritaskan memasuki negara-negara berkembang dan pasar negara. Yang kedua, pendistribusian Xiaomi tidak hanya di online store. Xiaomi juga mengembangkan pendistribusian ke offline store resmi Xiaomi. Nah, di sini ada ketiga, inovasi dan diferensiasi produk yang terus berkembang sehingga membuat Xiaomi dapat terus bersaing dengan terus mengeluarkan smartphone yang akan menangkap pasar. Yang keempat, terjangkaunya harga smartphone Xiaomi dengan kualitas yang terbaik. Traits akan dijelaskan oleh Daniel. Nama saya Daniel Prisman dengan PM 2031184. Saya akan menjelaskan traits dari SWOT dari Xiaomi. Yang pertama, kurangnya pusat pelayanan. Ini mungkin di setiap kota pusat pelayanan Xiaomi mungkin sudah ada ya. Namun yang perlu diingat, setiap kota itu pusat pelayanannya mungkin terbatas hanya satu, seperti kasusnya di Kota Batam. Pusat pelayanan atau customer service dari Xiaomi ini cuma ada satu, yaitu di Lucky Plaza saja. Mungkin itu yang akan menjadi traits Xiaomi. Mungkin kedepannya perlu diperbanyak pusat pelayanannya atau customer service-nya. Yang kedua, banyaknya pesaing yang memiliki keunggulan yang sama dengan Xiaomi. Ini pesaing yang dimaksud di sini seperti Oppo, Vivo dan yang lainnya, di mana dengan harga yang sama pesaing-pesaingnya tersebut
memiliki kualitas yang sama atau bahkan lebih baik dari Xiaomi, sehingga Xiaomi dituntut untuk meningkatkan lagi kualitas produknya. Oke, terakhir ada perang harga dengan pesaing-pesaing Xiaomi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, pesaing-pesaingnya seperti Vivo dan Oppo dan yang lainnya di harga yang sama memiliki kualitas yang sama baik atau bahkan lebih baik dari Xiaomi, sehingga di sini Xiaomi salah satu cara Xiaomi untuk mengatasi masalah ini mungkin dengan menurunkan harga produknya. Jadi mereka bersaing di harga supaya bisa bersaing di pasar elektronik yaitu smartphone. Oke, di sini saya akan menjelaskan target 2022 ya. Oke, yang pertama itu tingkat kesulitan rasionya itu 1 sampai 5. Di sini dia 5 ya, di tingkat kelima. Dengan tingkat persentasenya itu ada 12%, tingkat ketinggiannya. Terus itemnya itu total penjualan HP dengan satuannya unit, dan targetnya itu mencapai 24.000 unit. Yang kedua itu tingkat kesulitannya itu 5 dan ketingkatannya 12%. Itemnya itu total penjualan laptop, satuannya itu unit, dan targetnya itu mencapai 12.000 unit. Yang ketiga itu tingkat kesulitan rasionya 5, meningkatkan 12%. Itemnya itu total penjualan TV, dan satuannya itu unit, targetnya itu 6.000 unit. Terus yang keempat, tingkat kesulitan rasionya itu 5, ketingkatan persentasenya itu mencapai 12%. Total penjualan aksesorisnya itu satuannya itu unit, terus akan mencapai 48.000 unit. Lanjut yang kelima, tingkat kesulitan rasionya itu 4, dan penaikan persentasenya itu 10%. Itemnya itu kepuasan pelanggan. Oke, satuannya itu persen, akan targetnya itu mencapai 100%. Dan yang keenam, tingkat kesulitan rasionya itu ada 4. Terus persentase yang dicapai, ketingkatan persentasenya itu 8%. Itemnya itu biaya produksi, dan ini satuannya itu dolar ya, akan mencapai 1.200.000 dolar. Lanjut yang ketujuh, ketingkatan rasionya itu 5 dan peningkatan persentasenya itu 10%. Itemnya beban gaji ya, satuannya itu dolar, akan mencapai 24 juta dolar. Lanjut yang ke-8 itu tingkat kesulitan rasionya itu 3 dan peningkatan persentasenya itu 7%. Itemnya penyelesaian komplain ya, unit, satuannya itu unit, targetnya itu mencapai 1.200 unit. Lalu yang ke-9, tingkat kesulitannya itu 4 dan penaikan persentasenya itu 7%. Itemnya itu pengiriman laporan bulanan, satunya itu tanggal, dan targetnya itu pada tanggal 5. Lanjut yang terakhir ya, yang terakhir itu yang nomor 10 ya, tingkatnya sampai 5, peningkatan persentasenya itu 10%. Itemnya itu target inovasi, satuannya itu unit, targetnya itu mencapai 120 unit. Jadi total persentasenya itu 100%. Baik, saya akan menjelaskan key performance indicator dari perusahaan Xiaomi. Di sini ada beberapa item yang telah dibuat ya, yang pertama yaitu total penjualan HP, total penjualan laptop, total penjualan TV, total penjualan aksesoris, kepuasan pelanggan, biaya produksi, beban gaji, penyelesaian komplain, pengiriman laporan bulanan, dan target inovasi. Di sini dari target 1 tahun
itu akan di breakdown per bulan dan ada realisasi dan achievement-nya. Seperti contoh, total penjualan HP dalam target 1 tahun adalah 24.000, dia mampu menyelesaikan 24.300. Maka penilaiannya KPI-nya adalah 101. Kemudian untuk total penjualan laptop dengan target 12.000, dia mampu menyelesaikan 12.400. Maka skornya untuk achievement-nya yaitu 103. Untuk penjualan TV yaitu dengan target 6.000, dia mampu menjual 6.129 unit, maka skornya yaitu 102. Untuk penjualan aksesoris dengan target 48.000, dia mampu menjual 48.500 dengan skor achievement yaitu 101. Untuk kepuasan pelanggan yaitu dengan target 100, dia hanya mampu menyelesaikan 99. Maka skornya 101. Untuk biaya produksi ini targetnya maksimal untuk pengeluaran yaitu 12 juta dolar. Dia juga mampu mengeluarkan 12 juta dolar, maka skornya 100. Apabila melebihi dari target tersebut, maka akan berkurang skornya. Untuk penyelesaian komplain dengan target beban gaji dulu. Untuk beban gaji, dia untuk pengeluaran maksimal 24 juta dolar. Dia mengeluarkan 24.600 karena ada penambahan beberapa pegawai. Maka dia skornya akan berkurang 98. Untuk penyelesaian komplain 100, targetnya 100, dia mampu menyelesaikan 98,83%. Maka skornya adalah 99. Untuk laporan pengiriman bulanan maksimal yaitu tanggal 5. Apabila kurang dari itu, maka skornya akan tinggi. Dan rata-rata untuk pengiriman 8 bulan yaitu 4,33. Maka skornya 113,33. Untuk target inovasi itu dalam 1 tahun ditarget 120. Tapi dia mampu menyelesaikan 119 inovasi. Maka skornya 99,17. Dari skor achievement tersebut, dari 10 item tersebut, itu nanti di total di rata-rata, maka hasilnya yaitu 100,81. Jadi untuk skor KPI dari Xiaomi ini dalam 1 tahun itu yaitu 101,81. Oke, mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih. Kesimpulan, pada perusahaan Xiaomi telah menerapkan strategi keunggulan biaya dan strategi diferensiasi perusahaan smartphone tersebut. Perusahaan Xiaomi telah memakan analisis SWOT dengan baik dan lengkap, di mana perusahaan Xiaomi akan lebih memudahkan untuk memasuki pasar dan bersaing. Terakhir, disarankan penelitian di masa yang akan datang dapat mempertimbangkan dan juga untuk mempelajari bagaimana masalah berkembangnya strategi dari berbagai perusahaan smartphone, tidak hanya Xiaomi, dan mengembangkan analisis strategi dengan analisis matriks SWOT. Sekian untuk analisis SWOT perusahaan Xiaomi. Terima kasih.